Kamu kenapa? Kakiku sakit. Kita di lapangan dulu aja ya. Saya bantu berdiri. Ya, sabar ya. Saya akan melakukan pertolongan pertama supaya tidak makin parah. Kamu tahan ya, Vini. Kakiku kayak mau copot gitu kak rasanya. Iya, kamu tahan ya. Sabar dulu. Aduh, pelan-pelan. Iya, ini udah pelan. Vini, ya ampun. Minum dulu. Pelan-pelan minumnya. Hidrasi kamu ini nggak stabil tubuhmu. Tadi udah diminum belum sepertinya yang saya sediain? Minum dikit lah. Nah, hidrasi nggak stabil tubuhmu tadi. Maaf ya kak, aku lupa tadi ya, mau latihan. Kali diminum ya. Nanti kita bakal pastiin. Gimana kondisi ini? Sakit sih. Oh itu sepertinya sesuai dengan apa yang ada keluhan Vini itu, dia sepertinya mengalami cedera ACL. Ya udah gini aja, tapi nak segera bawa Vini ke UGD untuk penanganan. Oh ya siap Pak. Pelan-pelan Kak. Iya ini sudah pelan, sabar ya. Mari kita bawa ke rumah sakit. Sus, tolong sus. Saya bantu. Ada apa ini? Ini tadi dia waktu tanding basket cedera. Baik, ayo sendiri. Oh, masuk. Saya panggilkan dokter Tobi dahulu. Sampai ya Kak. Sabar ini masih kanan. Permisi dok, ayo pasti. Oh ya, baik saya akan tangani. Iya yang sabar ini ya. Periksa masih di pandangan kamu dari yang aku sampaikan ya. Dulu ya. Permisi. Oh iya. Ya dokter. Loh, Mbak, kenapa ini kok sampai diperbanyak kayak gini? Ya dokter, ini Vini anak asuh kita. Jadi waktu dia bertanding itu jantung terus cedera pada lututnya. Iya sesuai dengan keluhan yang Vini alami sepertinya dia mengalami cedera ACL dokter. Baik, semuanya tenang dulu. Saya akan mengecek keadaannya dulu. Sabar ya, ditahan dulu sakitnya. Nah, untuk memastikan cedera Vini, habis ini akan dilakukan tindakan X-ray dan MRI ya. Itu apa dilakukan operasi? Oh itu seharusnya dilakukan karena Vini merupakan seorang atlet. Kami percayakan pada dokter. Baik, habis ini perawat kami yang akan menolong kamu. Kami akan membahas. Saya tinggal dulu ya. Oh iya kak, mari. Kamu yang sabar ya, semoga cepat sembuh. Ya permisi ya, ya, terima kasih. Sama aja. Permisi dok, ini untuk hasil MRI pasien Vini sudah keluar. Baik, saya akan cek dulu ya sus. Baik, saya tinggal keluar dulu ya dok. Permisi. Oh iya, mari dok. Bagaimana kondisinya Vini? Apakah udah nafas? Saya agak sakit sih dok. Nah kebetulan nih hasil X-ray dan MRI-nya udah keluar. Jadi bantu juga. Oh iya, dok. Permisi ya. Jadi benar bahwa Vini ini mengalami cedera ACL. Nah, jadinya habis ini Vini diharuskan untuk melakukan operasi. Bagaimana Vini, apakah bersedia? Saya sih ikut apa kata dokter aja ya. Tapi ngomong-ngomong soal ACL sih menurut saya masih belum ngerti ACL itu apa. Terus kenapa harus operasi?
yang dialami Vini merupakan cedera ligamen lutut anterior yang biasa disebut dengan cedera ACL. Nah, ACL ini merupakan ligamen stabil utama di lutut yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang kering. Nah, memang si ACL ini sering terjadi pada orang yang melakukan olahraga dan terkena tekanannya pada lutut. Jadi, hasilnya akan seperti ini. Nah, kenapa Vini saya lakukan untuk operasi? Karena untuk mengangkat ligamen yang rusak tadi dan menggantikannya dengan segmen tendon. Nah, segmen tendon ini merupakan jaringan yang sangat mirip dengan ligamen yang akan menghubungkan otot ke tulang ini. Oh, seru ya dok. Ya udah sih, tapi kalau gitu saya tetap olahraga aja. Tetapi operasinya tidak bisa langsung dilakukan sekarang karena ini memerlukan terapi tertentu supaya kembalinya performa Vini itu lebih cepat. Tapi tadi katanya kan nggak bisa dilakukan sekarang ya, dan butuh terapi dulu. Nah itu untuk terapinya kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Untuk terapinya kira-kira membutuhkan waktu 2-3 minggu. Saya punya fisioterapi dan ahli gizi untuk terapi ini lebih lanjut. Bagaimana? Oh iya, sebenarnya terima kasih ya dok. Tapi mohon maaf, kebetulan di grup kami juga sudah memiliki fisioterapis dan ahli gizi klub sendiri dok. Oke, kalau begitu apakah ahli gizi klub bersedia untuk diskusi dan koordinasi dengan ahli gizi rumah sakit ini ya? Oh iya siap dok, nanti biar saya sampaikan ke ahli gizi klub saya ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Permisi dok. Silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan dok, saya Alia dari ahli gizi klub. Oh ya Mbak Alia, habis ini saya akan memperkenalkan ahli gizi di rumah sakit ini ya. Iya. Permisi, kebetulan orangnya nggak datang. Perkenalkan, saya ahli gizi Ica. Saya Alia dari ahli gizi klub. Nah, Mbak Alia, jadi Mbak Ica ini merupakan ahli gizi di rumah sakit kami. Terima kasih. Sekarang bagaimana ya kelanjutannya Mbak Ica dan Mbak Alia dalam menangani Vini selama masa pre-operasi? Gimana Mbak Alia? Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi di salah satu kami ini namanya Vini. Itu baru saja mengalami cedera ACL. Nah, untuk beberapa minggu ke depan, Vini akan menjalani operasi. Nah, jadi di sini saya perlu mendiskusikan bagaimana program diet yang nanti sesuai untuk pemulihan praoperasinya Vini ini. Iya, memang masa praoperasi itu sangat penting ya Mbak, kita mempersiapkan tubuh untuk sebelum dilakukan operasi dan setelah dilakukan operasi. Kita harus memenuhi asupan zat gizi untuk pasien tersebut. Oh iya Mbak, kira-kira kalau dari Mbak Ica apa ada rekomendasi zat gizi tertentu apa yang perlu kita perhatikan untuk pemulihan Vini praoperasi di mes nanti ya? Nah, untuk zat gizi yang perlu diperhatikan itu seperti protein, vitamin C, lalu zinc, itu dan antiinflamasi alami seperti kurkumin. Mbak, kalau kira-kira apa ada ini ya Kak? Makanan atau minuman tertentu yang nanti bisa kita berikan untuk program dietnya selama di mes nanti untuk praoperasi ini? Kalau rekomendasi dari saya itu seperti ikan, itu bisa ikan salmon, lalu ikan tuna, lalu kalau buah-buahan itu bisa jeruk, stroberi, Kalau untuk sayurnya Kak? dan sayurannya itu bisa brokoli, bayam, gitu Kak. Terima kasih Mbak ya rekomendasinya. Jadi nanti kami akan susunkan program dietnya untuk Vini untuk di mes nanti untuk persiapan operasinya sesuai rekomendasi dari Mbak Ica sebutkan tadi. Iya Mbak, terima kasih kembali ya. Nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan ya tanya ke saya. Nanti saya akan menjelaskan nanti kalau ada apa-apa. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih. Nah, kalau seperti ini kan sudah enak, sudah jelas. Mbak Alia dan Mbak Ica tadi sudah diskusi untuk mempersiapkan Mbak Vini dalam menghadapi ACL-nya. Karena koordinasi antara ahli gizi klub dan ahli gizi rumah sakit ini sangat bermanfaat untuk Mbak Vini karena untuk mendapatkan zat gizi yang tepat untuk proses penyembuhannya itu agar supaya lebih cepat. Ya, terima kasih dok ya. Terima kasih Mbak. Kalau gitu saya pamit dulu ya, mau mengunjungi Vini untuk melihat kondisinya bagaimana. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit dulu. Permisi. Iya mari Kak, silakan duduk. Terima kasih. Ini Kak, tadi tuh Vini mengalami cedera pada saat bertanding. Nah, kami juga sudah membawa ke rumah sakit. Ini Kak hasil yang diperoleh. Iya, tolong saya lihat dulu ya. Iya Kak, terus Vini ini rencananya akan dirawat di sini Kak selama masa terapi.
Jadi untuk kasus ini kita perlu meledakkan pembengkakan pada lutut dan mengembalikan rentang gerak sendinya. Untuk yang berikutnya saya akan susunkan terapinya ya. Ini kamu jangan overthinking, cukup istirahat saja ya. Terima kasih ya kak, tapi itu terapinya bakal ngapain aja? Oh iya, ini kan akan melakukan operasi ACL ya. Iya betul kak, tadi kata dokternya seperti itu. Jadi sebelum operasi ACL mungkin kita perlu melakukan beberapa tahapan. Yang pertama seperti kita akan mengurangi rasa nyeri dan bengkak dengan mengompres es dan latihan kecil seperti berdiri pada papan keseimbangan. Lalu kita akan meningkatkan kekuatan otot dengan latihan isometrik dan isotonis. Jadi latihan isometrik itu kita berguna untuk meningkatkan kekuatan otot pada sekitar lutut seperti quadriceps dan hamstring. Dan untuk latihan isokinetik atau isotonisnya sendiri itu kita meningkatkan kekuatan otot secara progresif. Nah, saya memerlukan bantuan dari Kak Davina dan Kak Alia untuk selalu memantau asupan zat gizi Vini terpenuhi nggih. Dan Vini jangan melakukan aktivitas yang berat-berat agar tidak cedera. Begitu. Kalau gitu ini aja Kak, kalau dari Kak Alia sendiri gimana kira-kira penanganan untuk Vini? Nah karena Vini ini kan mengalami cedera ACL ya kak. Iya betul Kak. Karena Vini mengalami cedera, pasti akan massa ototnya ini menurun. Jadi nanti kita harus pastikan Vini ini nanti makan makanan yang tinggi protein, khususnya yang mengandung asam amino. Karena asam amino ini bisa menurunkan peradangan yang ada di tubuh Vini, juga untuk membantu percepatan pemulihannya. Jadi nanti Vini akan diberikan diet tinggi energi, tinggi protein. Oh, itu kayak gimana kak maksudnya? Nah untuk diet tinggi energi, tinggi protein ini udah kita siapin rekomendasi menu 1 hari untuk Vini nanti di mes nih. Nanti dari makan pagi itu makannya nasi, terus ada semur daging, terus juga telur dadar, tomat dan ketimun iris sama susu. Nah kenapa kok kita kasihin Vini semur daging? Karena daging ini dia setiap 100 gramnya daging itu kandungan proteinnya sampai dengan 26 gram. Jadi daging ini tinggi protein. Terus untuk selingan paginya ada bubur kacang hijau sama susu. Terus buat makan siangnya nanti nasi, ikan tuna pedas manis, tempe goreng, tumis brokoli, juga pepaya. Nah ikan tuna pedas manis ini, si ikan tunanya ini tinggi protein juga. Dia dari 100 gram ikan tuna ini kandungan proteinnya sampai dengan 28 gram. Nah tinggi banget kan dia. Terus untuk selingan sorenya nanti Vini kita berikan susu. Dan untuk makan malamnya nanti dikasihkan nasi, terus daging empal, telur balado, sayur-sayuran, juga pisang. Selingan malamnya nanti telur rebus sama susu formula komersial. Kayak gitu. Enak banget ya kak, tapi itu ada lauk lain nggak? Boleh, nanti banyak opsinya. Kalau misal Vini mau ikannya diganti bisa juga dengan protein yang lain seperti daging ayam, itu bisa. Terus mungkin jenis ikan lain kayak ikan kembung kayak gitu bisa juga, atau dengan produk susu seperti yogurt sama keju, sama kayak makanan sehari-hari, cuma perlu ditingkatkan lagi. Kayak gitu ya Kak. Kalau gitu kira-kira ada nggak sih Kak zat gizi lain yang dibutuhkan Vini selain yang tadi udah disebutkan? Jadi selain protein ini kita nanti juga perlu perhatikan vitamin C-nya kak, karena vitamin C ini dia bisa membantu percepatan pemulihan. Karena vitamin C itu punya kandungan yang namanya antioksidan. Nah antioksidan ini bisa mengurangi peradangan yang ada dalam tubuh, jadi bisa buat bantu percepatan pemulihannya. Nanti selain yang ada di menu, tadi kan di menu yang aku sebutin ada brokoli. Nah brokoli itu dia tiap 100 gramnya itu kandungan vitaminnya sampai dengan 89,2 mg. Terus ada juga buah pepaya kan tadi. Buah pepaya itu kandungan vitamin C-nya tiap 100 gramnya sampai dengan 78 mg. Tapi kalau misal Vini mau diganti bisa juga nanti dengan sayuran lain seperti tomat bisa, atau bayam. Terus kalau buahnya bisa kiwi, melon, mangga, stroberi juga kayak gitu. Oh gitu. Tapi ngobrolin soal vitamin ini, apa ada suplemen yang khusus untuk Vini nih Kak? Sebenarnya kalau buat Vini nggak perlu keburu-buru beralih ke suplemen ya. Tadi kan Vini disediain juga protein dari daging sama ikan. Jadi daging sama ikan ini punya kandungan yang namanya kreatinin. Nah kreatinin ini bisa buat meningkatkan kekuatan sama massa otot. Jadi kreatinin dalam daging sama ikan itu udah bisa jadi suplemennya Vini nanti buat percepatan pemulihan kayak gitu. Kayak gitu. Terima kasih ya Kak penjelasannya, Terima kasih bantuannya ya, juga. Kak. Mungkin Iya, kita bisa lebih sering koordinasi untuk mempercepat pemulihan. Ya nanti kita bisa mantau bareng sama Oke. koordinasi buat pemantauan pemulihannya Vini.
Vini cepat sembuh ya. Terima kasih Kak. Iya, nggak boleh overthinking. Permisi Vini. Masuk ya. Permisi. Duduk aja Kak. Iya Vin, permisi ya. Gimana kondisimu sekarang? Udah enakan belum? Ya enakan sih Kak daripada kemarin. Terus aku juga mau bilang makasih ya atas dukungan yang kalian berikan. Iya Vin, kamu yang semangat ya. Kamu ini dibutuhin di tim ini. Kamu ini memang memakan waktu yang sangat lama, tapi kalau kita yakin kita pasti bisa melewatinya. Nah, betul apa yang udah dikatakan coach. Kamu tuh udah kita anggap sebagai keluarga sendiri, jadi jangan pernah merasa sendiri ya. Nanti saya, coach, tim Medis Club, dan teman-teman yang lain pasti selalu support kamu. Iya benar. Ya Kak, aku bakal janji kok buat disiplin menjalani proses pemulihan ini. Soalnya aku pengen banget buat kembali lagi bermain di lapangan. Ya, pokoknya kamu fokus aja. Nanti kalau butuh apa-apa tinggal ngomong ke kita. Kita akan segera membantumu. Nah, kita juga pasti selalu mantau terus perkembangan kamu. Semoga kamu bisa cepat sehat, pulih, dan bisa kembali lagi bermain bersama teman-teman yang lain ya. Makasih ya Kak dan Coach. Ya semangat ya Vin.